Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dalam secara langsung memang preferensi personal seorang pemilih itu lebih menentukan. Jadi di situ ketahuan bahwa ternyata elit kalau misalnya pasangannya ini sama ini itu belum tentu basis masa di bawah mengikuti, karena mereka udah punya grammar sendiri tuh untuk menentukan. Misalnya nih Ganjar didukung Gerindra itu kan hampir nggak mungkin ya. Tapi siapa tahu dalam politik apapun bisa terjadi. Nah, pertanyaannya apakah pendukung Gerindra serta-merta memilih Ganjar? Belum tentu juga. Nah, begitu juga misalnya Pak Prabowo Puan, apakah akhirnya akan memilih calon presiden yang menguasai APBN triliunan rupiah? Jadi calon presiden 2024 itu harus kita kuliti, kita telanjangi dari sekarang. Jadi ibarat ikan, dia ikan yang ada di akuarium. Kita harus lihat plus minusnya. Supaya publik ini dan elit politik itu sadar. Jadi dari sekarang kita pilih bakal calon penerus Pak Jokowi. Jadi kita membiasakan kepada warga atau politisi untuk mulai memikir 2024 itu siapa. Temuan yang pertama tentu saja ya berimplikasi kepada kepuasan publik terhadap pemerintah. Dan itu menentukan bagaimana stabil atau tidaknya politik ke depan. Indikatornya sederhana. Kalau tingkat kepuasan publiknya below 60%, ada potensi social disobedience. Kenaikan BBM itu kan efeknya seluruh dunia ya, apapun ya. Mau negara maju, mau negara berkembang. Pertama pasti secara sosial politik akan berpengaruh. Persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah, terhadap cara sektoral juga. Lalu kemudian efeknya secara politik elektoral juga apa nih gitu kan. Jadi kemarin kita sengaja nunggunya nggak terlalu lama, 3 September dinaikin, akhirnya kita turun di lapangan baru tanggal 6 sampai tanggal 13 September. Kita lakukan survei, rilisnya baru beberapa hari lalu, dan kemudian memang kita temukan ada beberapa temuan yang pertama tentu saja ya berimplikasi kepada kepuasan publik terhadap pemerintah. Penurunan dari 68% di bulan Juni menjadi 63%. Dan itu menentukan bagaimana stabil atau tidaknya politik ke depan. Indikatornya sederhana. Kalau tingkat kepuasan publiknya below 60%, ada potensi social disobedience. Dan bagaimana kita pengen nguji kan, kebijakan yang paling sensitif, efeknya biasa kan ke multiplier atau domino efek terhadap inflasi, sembako gitu kan. Efeknya seperti apa? Turun, tapi ternyata masih dalam batas 60%. Nah, efeknya ke elektoral ternyata nggak terlalu banyak. Betul, PDI Perjuangan turun misalnya dari si partai ya, dan menurut saya kenapa dianggap yang paling disalahkan ya? Karena ruling party? Otomatis the ruling party yang paling terasosiasi dengan pemerintah. Mereka kuat di parlemen, mereka banyak di pemerintah. Jokowinya pun kader PDI Perjuangan, jadi efeknya langsung ke situ. Tapi ketika masuk ke peta elektoral, ternyata nggak terlalu ngefek. Elektoral name by name? Pilpres. Ah. Ketika bicara tadi secara partai, ada satu partai yang agak turun. Kan ada dua spekulasi nih. PDI Perjuangan turun, apakah gara-gara nama Mbak Puan yang elektabilitasnya rendah makin menguat dipaksakan untuk maju, atau kemudian faktor BBM. Saya sih lebih melihat saat ini dari sisi momentum lebih karena faktor BBM. Nah, untuk partai sendiri, untuk capres sendiri ternyata nggak terlalu PDI turun berapa berpengaruh dari 24 ke 21%. Cukup signifikan ya? Cukup signifikan. Kalau bicara angka kan masih tinggi. Tapi kalau orang dagang tuh penurunan segitu kan turunnya di atas 10%. Di atas 10%. Berarti kan artinya kan sesuatu gitu. Ada yang naik? Yang naik itu kecenderungan agak naik terus itu Demokrat dan PKS ya, karena PKS apalagi kemarin menentang kenaikan BBM ya. Sangat keras. Jadi otomatis ada dua keuntungan sekarang kalau jadi oposisi. Pertama, dalam kondisi kenaikan BBM yang paling diuntungkan adalah oposisi, simple. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat sejarah mereka juga pernah setuju terhadap kenaikan itu pada masa SBY misalnya ya. Tapi memori bangsa kita kan pendek. Yang kedua, kuenya nggak kecil loh. Katakanlah dulu kalau Pak Prabowo walaupun kalah, tapi angkanya kan di atas 40%. Artinya kan basis
market dari yang menentang pemerintahan kan katakanlah di 40% gitu ya. Pemainnya dikit. Hanya PKS dengan Demokrat. Artinya kuenya gede tapi dibagi cuma berdua. Ini yang menyebabkan mereka kemudian memang logikanya adalah mudah untuk mengalami kenaikan dibanding misalnya PAN malah tiba-tiba masuk ke dalam barisan kue kekuasaan yang kuenya juga sama-sama aja tapi diberbutin nama banyak sekali partai. Banyak player ya. Logikanya sih seperti itu. PKS naik berapa persen? PKS naik tinggi sih tidak ya, sekitar 1-2%. Dari sekitar 6 sekarang ke 7, hampir 8%. Demokrat? Demokrat bertahan di angka 7%. Tapi kalau kita bandingkan memang dengan sekitar tahun lalu, dulu sekitar 5%, menurut saya memang tetap ada kenaikan. Ada pengaruh dengan turunnya sekali kembali Pak SBY? Memang kalau kita uji, dan ini tidak kita rilis ya, tapi kita dalam beberapa survei internal menanyakan apa yang disebut dengan asosiasi dari partai. Kita coba uji, kita hanya tanyakan kepada pemilih partai tersebut. Misal, kepada yang memilih Partai Demokrat, kita tanyakan lebih lanjut. Apa alasan utama Anda memilih Partai Demokrat? Menarik, nomor 1 masih faktor SBY. Faktor AHY itu masih kecil sekali gitu ya. Jadi ini lonceng juga, alarm juga ya. Good news for SBY, bad news for AHY. Problemnya kan AHY sekarang yang seharusnya mengambil posisi sebagai magnet elektoral tersebut. Tapi kebergantungan terhadap SBY memang masih sangat besar. Terlepas blunder statement yang menurut saya muncul dari SBY kemarin, tapi munculnya SBY kembali itu memang menjadi magnet juga. Gitu. Toto menganggap itu blunder ya yang diucapkan Pak SBY terakhir. Kalau dalam konteks pemikiran secara rasional yang diungkapkan oleh AHY itu lebih berkualitas. Kritiknya ya, konteksnya gini. Kemarin anak bapak tuh mengelontarkan kritik dalam Rapimnas Demokrat dengan gayanya masing-masing. Satu, AHY berbicara mengenai pencapaian SBY dibandingkan dengan Jokowi. Termasuk potong pita dan lain-lain. Jokowi hanya potong pita dan lain-lain. Menurut saya itu berkualitas. Muncul perdebatan dibalas oleh Adian Napitupulu, oleh teman-teman PD Perjuangan. Demokrasi tuh gitu tuh. Bising tapi menggunakan data. Bisingnya tuh bukan hoax sara, bukan hoax primordial, bukan hoax berdasarkan kebohongan, seperti itu. Nanti masyarakat yang nguji mana yang benar. Tiba-tiba lalu bapaknya muncul dengan menggunakan sebuah kalimat yang nggak jelas siapa yang diserang, subjeknya apa, lalu apa detail dari permasalahannya, hanya mengatakan ada indikasi bahwa pemilu tidak jujur dan tidak adil karena sebagai oposisi sepertinya kita tidak bisa memasangkan calon dan hanya akan ada dua pasang. Nah itu kenapa jadi blunder? Karena kalimat seperti itu pernah dikeluarkan juga oleh SBY tahun 2014. Rekaman videonya ada tuh tanggal 1 April dan tanggal 5 Juli 2014. Bedanya SBY dulu menjadi tertuduh. Sekarang dia menjadi orang yang memberikan tuduhan. Dulu dia pernah jawab tuduhan seperti ini dengan mengatakan yang mengatakan pemilu curang itu politisi itu saja. Dan jangan-jangan yang mengatakan curang dulunya pernah curang. Disangka semua orang akan seperti dia. Lalu kemudian dia mengatakan bagaimana mungkin dengan peranata ketatanegaraan seperti sekarang, Bawaslu kita independen, KPU kita independen, kita bisa melakukan kecurangan. Artinya ketika dia mengungkapkan statement itu sekarang, jawabannya sudah ada dari dia sendiri, tapi 5 tahun lalu gitu. Tapi saya ingin mencoba melihat sosok yang biasanya teliti dan detail seperti SBY ya. Saya kok menangkap jangan-jangan ada kesengajaan. Kesengajaan mungkin itu bisa dianggap blunder oleh orang seperti saya, beberapa pengamat. Tapi sebagai sebuah upaya mengambil positioning tegas bahwa Demokrat, SBY, dan AHY adalah partai yang paling oposan, mengambil posisi paling berseberangan dengan pemerintah saat ini. Kebetulan momennya baru naikin BBM loh. Menurut saya mungkin saja spekulasinya mengarah kana. Ini cara Demokrat, SBY untuk mengambil posisi saya lebih oposan dibanding PKS. Dan memang tadi kesadaran kuenya besar tadi akan menguntungkan mereka. Minimal terbukti memang elektabilitasnya agak naik. Kalau kemudian yang dimunculkan adalah sekedar nama Anies, tingkat kesulitannya lebih mudah. Kan simpel saja, Anies itu adalah simbol dari branding antitesa dari Jokowi. Bukan dalam konteks program loh, programnya sama-sama aja. Pola pikir kita belum pernah melihat sesuatu yang berbeda kok. Seperti Demokrat dan Republik di Amerika Serikat. Tapi sejarah dan momennya memperlihatkan dia dalam posisi berseberangan. Dipecat, lalu kemudian menang dalam Pilkada DKI melawan jagoannya Jokowi, kan kira-kira seperti itu kan. Jadi sangat masuk akal kalau kemudian dua partai oposisi menyadari survei Anies juga tinggi, kemudian dibandingkan ya, misalnya ketum PKS atau ketum Demokrat kan surveinya Anies lebih tinggi. Kalau kemudian partai oposisi bergabung dengan sosok yang dianggap simbol oposisi kan memang bisa jadi sebuah kekuatan. Itu logika pertama. Buat Nasdem ketika terlanjur mengeluarkan 3 nama, ada Anies, ada Ganjar, ada Andika. Satu-satunya yang bisa diputuskan dalam waktu dekat praktis sebenarnya hanya Anies, karena dia tidak berpartai. Ganjar
Ganjar masih punya keterkaitan dengan PDI Perjuangan. Andika masih Panglima. Andika masih Panglima sampai akhir tahun. Dan di sisi lain juga yang surveinya cukup tinggi, minimal masuk 3 besar, adalah Anies begitu kan. Sehingga kalau dibaca dari sisi itu pun nggak mengagetkan kalau pilihan yang paling ada di posisi atas adalah Anies Baswedan. Tapi beberapa tembok penghalangnya adalah pertama, kalau dipaksakan menjadi deklarasi Anies Ahaye. Menurut saya itu tidak mudah. Tidak mudah buat Nasdem dan PKS. Calonnya non-partai nih, kita sepakat tapi dia simbol oposisi. Pertanyaannya kemudian adalah kalau cawapresnya adalah ketum dari salah satu partai itu, dalam hal ini adalah ketum Partai Demokrat, rugi dong Nasdem sama PKS gitu kan. Efek ekor jasnya cuma ke satu partai dong gitu kan. Dan itu yang menurut saya meyakini Nasdem dan PKS tidak akan setuju. Jadi halangan pertama, kalau Demokrat memaksakan AHY untuk menjadi cawapres. Yang kedua, saya pikir kegalauan juga mungkin ada di sisi Bang Surya Paloh atau sebagian teman-teman Nasdem lah, biar bagaimanapun. Ketika mereka mendeklarasikan isunya 10 November nih, harusnya tayangnya nih sebelum 10 November nih. 10 November katanya akan deklarasi isunya seperti itu. Pertanyaannya kan adalah ketika ada Partai Nasdem yang selama ini menjadi pengusung pertama Jokowi dalam 2 kali pemilu, kedekatan Surya Paloh dengan Jokowi, lalu kemudian berkoalisi dengan 2 partai oposisi. Etikanya harusnya dia keluar dari koalisi dong. Etikanya harusnya dia keluar dari kabinet dong, menteri-menteri. Enggak juga. Siap tidak dalam situasi seperti itu, yang menjelaskan menurut saya kenapa kegalauan juga mungkin terjadi juga di Partai Nasdem. Belum lagi sebagian dari pengurus atau kadernya mungkin yang merasa kok ada perubahan sikap yang berpotensi merugikan sebagian basis milih. Saya harus mengatakan sebagian basis milihnya ya. Buat saya tidak mudah tuh Nasdem Jawa Tengah, NTT, Manado, Sumatera Utara yang kecenderungannya mungkin tidak terlalu memberikan apresiasi kepada Anies, walaupun mereka punya potensi juga mendapatkan basis massa baru yang selama ini berbeda dengan basis massa mereka. Tapi menuju koalisi ini kan koalisi Pilpres. Ketika tidak ada tanda-tanda satupun siapa yang akan dicapreskan. Dari 3 itu? Dari 3 itu. Saya harus dari 3 ketua ya? menyebutkan ini kongko politik tuh ya. Dan ketika berbicara mengenai 3 partai, kebetulan kekuatan partainya mirip-mirip nih, partai menengah saja lah. Gitu. Golkar tinggi dibandingkan yang lain. Di situ kan ada pertanyaan. Kalau menggunakan logika elektoral partai, harusnya Mas Erlangga yang akan dijadikan capres. Tapi kan tidak mudah untuk kemudian memutuskan, oke, siapa cawapresnya. Artinya ada salah satu partai harus ngalah. Yang kedua kan problemnya lagi, Mas Erlangga elektabilitasnya rendah sekali. Membentuk sebuah koalisi Pilpres itu kan tujuannya menang, bukan sekedar bicara program. Ini koalisi Pilpres loh gitu kan. Berbeda dengan tadi, Nasdem, Demokrat dengan PKS, mereka memutuskan, kita sepakat ya, tidak ada di antara kader kita Anies yang kita majukan. Karena ada kecenderungan Anies punya peluang menang. Di situ menjadi konkret. Sama seperti PKB dengan Gerindra, mereka memutuskan Pak Prabowo. Kenapa jadi konkret juga dan PKB berani memutuskan elektabilitas Prabowo memang tinggi juga gitu kan. Ini problem yang dimiliki oleh KIB yang tidak terlalu dimiliki oleh 2 koalisi yang lain yang diisukan juga akan mengkerucut nanti sampai masa pendaftaran kampanye gitu ya. Jadi menurut saya PR-nya memang masih siapa nama capresnya. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.